Juri emas di toko seorang perempuan ditangkap. Perdamaian Palestina-Israel disebut butuh jaminan keamanan. DPR apresiasi pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden FIFA. Pemerintah membatasi impor singkong untuk melindungi hak para petani lokal. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Festi. Apa kabar pagi hari ini? Festi gimana kabar? Harus baik dong, ceria sekali pagi hari ini ya. Iya kan kemarin baru gajian. Gitu. Oh, baru gajian, luar biasa langsung dibongkar pagi-pagi ya. Tentunya pemirsa kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi dan juga berita hiburan lainnya. Dan tentunya pemirsa kami akan juga menyajikan informasi terkait dengan peristiwa dari berbagai daerah di seluruh Indonesia bersama saya Andi Rezaldi. Dan saya Festi Rahmadi. Inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. 2 anggota komplotan rayap besi yang kerap mencuri material bangunan rumah terlantar ditembak petugas karena berusaha melawan saat ditangkap pada Selasa 23 September 2025. Dari kedua tersangka, salah satu yang merupakan residivis ditangkap unit reskrim Polsek Medan area tidak jauh dari rumah warga yang menjadi korban pencurian dan penjarahan di Jalan Gedung Arca Medan, Sumatera Utara. Saat dilakukan penangkapan, kedua pelaku melakukan perlawanan dan berusaha kabur hingga diberi tindakan tegas dan terukur dengan menembak kaki para tersangka. Kapolsek Medan area, Kompol Himawan, pada Rabu sore mengatakan kedua pelaku merupakan komplotan rayap besi yang mencuri dan menjarah material bangunan seperti besi, seng, dan kayu dari rumah-rumah yang ditelantarkan pemiliknya. Mungkin kalau warga sekitar sering kita mengeluh beberapa rayap besi lah istilahnya di sekitaran kita. Dan salah satu pelaku juga merupakan pelaku yang residivis. Untuk beberapa warga yang melihat, memang beberapa yang bersangkutan ini sudah melakukan aksinya di beberapa titik, namun di tempat kami juga sebelumnya sudah pernah kita amankan. Dari penangkapan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti hasil kejahatannya. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, aksi pencurian kembali terjadi. 2 unit telepon genggam raib dicuri di wilayah Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor pada Rabu 24 September 2025. Aksi pencurian kembali terjadi di wilayah Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor pada Rabu 24 September 2025. 2 unit telepon genggam merek Samsung dan juga Poco raib dicuri di lokasi tersebut di sebuah kontrakan di Jalan Bahagia nomor 35. Kasus ini langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Babin Kamtibmas Kelurahan Sukadamai Ibtu Dedi Wahyu turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan juga mengumpulkan keterangan. Ironisnya 2 hari sebelumnya pada Senin 22 September 2025 juga terjadi pencurian sepeda motor di lokasi yang sama. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku yang terlibat dalam aksi pencurian tersebut. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu pemirsa, seorang kakek di Tuban, Jawa Timur menganiaya tetangganya sendiri hingga tewas di area persawahan pada Senin 22 September 2025. Aksi ini dipicu oleh rasa cemburu buta karena korban dicurigai menjalin hubungan dengan istri pelaku. Inilah suasana di sebuah persawahan di Tuban, tempat di mana seorang kakek melakukan penganiayaan terhadap tetangganya. Menurut informasi warga, peristiwa ini berasal dari rasa curiga pelaku yang menuduh korban memiliki hubungan dengan istrinya. Karena diliputi emosi, pelaku lalu melakukan penganiayaan sampai korban tak bernyawa di lokasi kejadian. Usai kejadian, warga setempat langsung melaporkan peristiwa ini kepada pihak berwajib. Polisi yang datang ke lokasi segera melakukan olah TKP serta mengamankan pelaku untuk penyelidikan lebih lanjut. Hingga kini polisi masih mendalami motif termasuk kemungkinan adanya perencanaan dalam tindakan penganiayaan ini. Ulia Haifanisa, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, polisi ungkap motif sementara terkait kasus pembunuhan sang suami yang tega menghabisi nyawa istrinya sendiri yang terjadi di kawasan Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku W kini telah menyerahkan diri ke pihak yang berwajib. Dugaan sementara kasus ini dilatar belakangi
Prahara Cinta Segitiga. Motif kasus tewasnya wanita berinisial SM usia 49 tahun di Kebonjeruk, Jakarta Barat kini dalam penyelidikan polisi. Pelaku berinisial W yang tak lain merupakan suami korban ini tega mengakhiri hidup istrinya lantaran dibakar cemburu buta karena istrinya diduga memiliki pria idaman lain selain pelaku. Motif pembunuhan ini terkuak setelah pelaku menyerahkan diri dan memberikan keterangan kepada tim penyidik. Dari keterangan pelaku, pembunuhan ini terjadi secara spontan setelah sebelumnya terlibat keributan antara korban dan pelaku di rumah kontrakannya di Jalan Puri Kembangan Raya, Gang Pandan, RT 11 RW 5, Kelurahan Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Korban dihabisi pelaku yang gelap mata dengan cara dijerat lehernya menggunakan tali tas pinggang sampai akhirnya korban meninggal dunia. Ya baik, benar telah terjadi kasus pembunuhan yang terjadi pagi siang hari tadi di daerah Kedoya Selatan. Korban inisial S ya, inisial kasus pembunuhan. Jadi kami mendapatkan laporan informasi dari keluarga, katanya ada temukan ya, ada korban ya. Ini kemudian tim juga langsung cek ke TKP dan untuk pelaku juga sudah diamankan ya. Dan dari hasil pemeriksaan awal pelaku ini ternyata adalah suaminya sendiri. Dari pemeriksaan memang masih didalami lagi, tapi motif awal diduga karena korban katanya ada pria idaman lain. Perselingkuhan berarti kan? Ya, kurang lebihnya seperti itu. Polisi masih mengembangkan kasus ini dan memeriksa keterangan sejumlah saksi terkait kasus ini. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Kebonjeruk, di mana pelaku terancam pasal 338 KUHP dengan ancaman kurungan pidana maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri mengungkap kasus jaringan sindikat pembobolan bank senilai 204 miliar rupiah dengan modus mengakses rekening Dorman. Adapun para sindikat tersebut melakukan modusnya dengan menggunakan akses ilegal untuk memindahkan dana di rekening Dorman tanpa kehadiran fisik nasabah. Di Tipideksus Barreskrim Polri telah membongkar kasus pembobolan rekening Dorman secara ilegal dan menyita uang senilai 204 miliar rupiah. Rekening Dorman merupakan rekening bank yang sudah tidak aktif atau tidak digunakan untuk jangka waktu tertentu, sehingga para sindikat tersebut dapat dengan mudah memindahkan dana dengan melakukan akses ilegal tanpa kehadiran fisik nasabah. Direktur Ditipidsus Barreskrim Polri Brigjen Pol Helvi Assegaf mengatakan, kasus ini terungkap berdasarkan laporan polisi tertanggal 2 Juli 2025 dan surat perintah penyidikan tertanggal 3 Juli 2025. Jadi yang gather tadi, pelaku utama itu yang mencari orang-orang yang punya hubungan dengan PJK. Jadi mencari dia, setelah dia mendapatkan, dia mencari juga orang-orang yang bisa membuat rekening penampungan. Setelah terkumpul, mereka berkomunikasi di beberapa tempat, dan itu beberapa kali, baru mereka membuat rencana sesuai dengan skema yang tadi kita sampaikan. Artinya gather inilah yang sudah membuat rencana secara utuh. Mereka mencari orang-orang yang bisa dihubungi untuk bisa mendapatkan akses ke PJK, sehingga mereka bisa melakukan itu semua setelah lengkap sampai dengan pembuat rekening penampungan. Untuk pemilik rekening tersebut inisialnya S. Itu yang kita sedang cari, yang tadi saya sampaikan si D tadi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Dari Polsek Pasar Minggu masih menyelidiki kasus penganiayaan karyawan artis Zaskia Adia Mega oleh seorang pengendara sepeda motor di Jalan Raya Ampera Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada hari Senin 22 September 2025. Selain telah meminta keterangan 3 orang saksi, petugas juga masih mengidentifikasi terduga pelaku berdasarkan rekaman kamera pengawas.
Kasus penganiayaan karyawan artis Saskia Adya Meka bernama Faisal yang terjadi di Jalan Raya Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Selatan hingga kini masih diselidiki petugas kepolisian. Unit Reskrim Polsek Pasar Minggu telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan 3 orang saksi. Penyelidik juga masih menelusuri kamera pengawas atau CCTV di sepanjang Jalan Ampera Raya untuk mengidentifikasi terduga pelaku. Sejauh ini, Polsek Pasar Minggu belum bisa memastikan terduga pelaku adalah oknum aparat, sebagaimana narasi yang viral di media sosial. Pasalnya, sepeda motor yang dikendarai terduga pelaku tidak memiliki plat nomor, sehingga sulit untuk mengidentifikasinya dari sisi kendaraan. Meski demikian, petugas masih terus menggali keterangan para saksi untuk mengetahui ciri-ciri pelaku, termasuk jenis sepeda motor yang dikendarainya. Untuk sementara ini kesulitannya tidak ada, tapi mesti berjalan sebagaimana dalam proses penyelidikan. Kita mencari saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti berupa CCTV yang ada di tempat kejadian. Saksi yang sudah diambil keterangannya di Polsek Pasar Minggu itu ada 3 orang. Berikut korban yang melapor ya. Ada yang warga yang di sekitar tempat kejadian. Seperti diketahui, Faisal, karyawan Saskia Adya Meka, dianiaya seorang pengendara sepeda motor yang melawan arah di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Senin pagi. Korban dipukul saat sedang mengantar anak sang artis ke sekolah hingga mengalami luka memar di bagian tangan dan kaki. Insiden ini viral setelah potongan rekaman CCTV penganiayaan diunggah ke media sosial. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, seorang pengendara mobil SUV diduga meninggal dunia di dalam kendaraannya di perempatan Sarinah, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 24 September 2025. Diduga pengendara malang ini meninggal usai mobil yang menabrak mobil lain yang berada di depannya. Sebuah mobil SUV warna merah hitam nopol PA1277AE berhenti tepat di tengah-tengah perempatan Sarinah, Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah petugas serta tandu terlihat berada di dekat mobil SUV tersebut. Para petugas kesulitan mengevakuasi seorang pria yang merupakan pengemudi mobil yang tak sadarkan diri di dalam kendaraannya. Korban berhasil dievakuasi dari dalam kendaraannya, kemudian dibawa masuk ke ambulans. Pria berbadan gemuk ini dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mengetahui kondisi korban. Menurut saksi, Imam, petugas Dishub, korban diduga sudah meninggal dunia. Namun guna memastikan korban meninggal dunia, korban dibawa ke rumah sakit. Kejadian ini berawal dari kendaraan SUV yang menabrak mobil Fred yang ada di depannya. Seorang perempuan yang kendaraannya tertabrak menghampiri mobil SUV. Ketika dihampiri, pengemudi tak sadarkan diri, kemudian dilaporkan ke petugas yang tak jauh dari lokasi. Sama belakang nih, jadi nyundul mobil Honda Fred, cuman mobilnya awalnya minta tanggung jawab ke sini, cuman ini udah nggak sadar diri bang. Ya, udah meninggal? Kurang tahu kalau meninggal lah, kita kontak orang ambulannya ke sini ternyata udah nggak ada. Mobil SUV milik korban yang kondisi bagian depannya rusak ringan ini dipinggirkan petugas. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang gadis berusia 13 tahun dirudak paksa oleh 7 pemuda di Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten. Korban dirudak paksa secara bergilir, secara bergantian oleh 7 orang pemuda. Dalam video amatir, korban berinisial AA, 13 tahun, ditemukan warga tergeletak di pinggir sungai di Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten pada 5 September 2025. Ketika ditemukan warga, korban masih tampak syok setelah dirudal paksa para pelaku secara bergilir. Warga yang kasihan kemudian membawa korban ke rumah keluarganya. Polsek Mauk yang menerima laporan kemudian melakukan penyelidikan dan akhirnya menangkap 5 dari 7 pelaku, yakni ZA, N, AF, MF, dan MB pada 12 September. Kelima pelaku ditangkap di kediamannya masing-masing di kawasan Sukadiri, Kabupaten Tangerang. Sedangkan 2 orang lainnya, yakni DG dan SD, masih dalam pengejaran polisi. Peristiwa ruda paksa ini bermula saat korban diajak kekasihnya berinisial AT ke tempat tongkrongan para pelaku di pinggir sungai pada 4 September malam hari. Namun tidak lama kemudian,
AT yang ditelepon orang tuanya karena ada keperluan mendesak meninggalkan korban di tempat tongkrongan para pelaku untuk pulang. Saat itulah, para pelaku kemudian mencocoki korban dengan minuman keras jenis ciu hingga korban mabuk berat. Korban yang mabuk berat kemudian diruda paksa secara bergilir. Usai melakukan aksi bejatnya, para pelaku meninggalkan korban di pinggir sungai dalam kondisi tidak sadarkan diri. Korban kemudian ditemukan warga pada pagi hari, Rabu 24 September 2025 sore. Kapolsek Mauk, AKP Subarjo mengatakan, dari 5 pelaku yang ditangkap, 2 diantaranya masih di bawah umur. Meski demikian, proses hukum tetap berjalan sesuai aturan. Jadi awal mulanya korban ada salah satu hubungan pacaran dengan salah satu, selanjutnya korban ditinggal karena pacarnya ditelepon orang tuanya untuk kegiatan lain, sehingga korban yang nongkrong di pinggir jalan tempat tongkrongan para pelaku ditinggal sama pacarnya. Selanjutnya korban dibawa ke tempat lahan kosong. Di situ korban diberikan minuman, dipaksa untuk meminum minuman keras berupa ciu dan arak, sehingga korban tidak sadarkan diri. Selanjutnya para pelaku timbul birahi karena melihat korban sudah tergeletak tidak sadarkan diri. Selanjutnya menyetubuhin korban secara bergantian. Pelaku ini ada berapa orang ya? Pelaku berjumlah 7 orang. 7 orang yang dapat kita amankan 5 orang. Untuk 2 orang masih dalam pengejaran, namun identitas sudah kita dapat semuanya. Di 5 orang pelaku ini ada di bawah umur kan? Ada berapa orang? Dari 5 orang yang kita amankan ada 2 anak di bawah umur 18 kurang dan 17. Kita melaksanakan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan anak. Selain diterapkan, jadi pasal yang diterapkan yaitu pasal persetubuhan dan atau pencabulan, yaitu pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Kelima pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Mauk dan bakal terancam Undang-Undang Perlindungan Anak, sedangkan 2 pelaku yang DPO masih dalam pengejaran. Dari Tangerang, Banten, kontributor Sinpo TV melaporkan. Ya ampun, sadis banget ya. Kita pagi-pagi kenapa sih harus ada pemberitaan seperti ini? Ini sangat disayangkan sekali. Kita juga turut merasakan sedih, terus juga marah ya. Apalagi kepada para pelaku ini yang meruda paksa seorang perempuan berumur 13 tahun ini, yang seharusnya dia ini memiliki masa depan yang cukup cerah. Masih kecil ya, betul masih ya. kecil. Betul, ini masih kecil sekali, tapi disayangkan sekali harus menghadapi situasi kondisi dunia yang sangat kejam seperti ini ya Andi. Mudah-mudahan kedepannya bisa jadi pembelajaran untuk kita semua, apalagi untuk para orang tua agar bisa lebih mengawasi anak-anaknya. Lebih memperhatikan lagi, dilihat anaknya bermain dengan siapa. Karena kalau melihat peristiwa seperti ini juga tentunya bukan hanya orang tua saja, tapi juga pihak keamanan, baik itu Kamtibmas, kemudian keamanan lingkungan setempat ini juga harus berperan aktif. Karena keamanan bagi anak-anak ini juga menjadi prioritas utama bagi kita semua. Dan juga tentunya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah setempat ya. Terkait dengan bukan hanya penanganan saja, tapi juga bagaimana pencegahan itu dilakukan agar anak-anak di seluruh wilayah di Indonesia ini dalam kondisi yang aman. Betul, apalagi kalau misalnya anak perempuan mau pulang misalnya gitu ya, kita harus lebih berhati-hati lagi, cari tempat yang aman, yang nyaman. Lihatlah orang-orang di sekitar kita seperti itu, jangan gampang percaya sama orang seperti itu. Jangan mudah percaya ataupun dibohongi. Kita lihat kalau misalnya kondisi jalan ini ramai, kita harus ke dalam ataupun kita harus menelusuri jalan-jalan yang ramai saja ya. Jangan yang sepi, karena kejahatan ini bisa datang kapan saja dan juga di mana saja. Gak apa-apa muter lebih jauh gitu ya. Yang daripada penting kita aman jalur gitu ya. Alternatif sepi
Nah, ini menjadi momen bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan Aksi yang keji, gitu. keji seperti itu. Betul, mudah-mudahan para pelaku langsung diberikan hukuman yang setimpal Betul. ya, dan keluarga korban yang terdampak diberikan kesabaran yang seluas-luasnya. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi dan kita lanjutkan informasinya. Dua pria yang juga diduga pelaku pencurian dengan modus pecah kaca mobil tertangkap warga di Jalan Mojopahit, Medan pada Jumat siang 19 September 2025. Ya pemirsa, salah satu pelaku terlihat mengenakan atribut ojek online saat berusaha melarikan diri. Rekaman CCTV warung seafood di Jalan Pramuka, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi menunjukkan aksi cepat pelaku pencurian modus pecah kaca mobil. Dua pelaku datang menggunakan satu sepeda motor, satu pelaku mengintip kondisi mobil putih yang juga diparkir saat pemiliknya makan malam. Sementara rekan lainnya mengawasi situasi. Tak lama kaca mobil dipecahkan dengan cara ditekan dan juga barang-barang berharga langsung digasak. Korban menyebut emas, berlian, 2 ponsel, sebuah laptop, serta dokumen penting raib dengan total kerugian sekitar 170 juta rupiah. Kejadian terjadi Senin malam kemarin saat kondisi lingkungan sepi dan hujan lebat sehingga aksi tak terdengar. Pasca kejadian, korban melaporkan kasus ke Mapolsek Rawalumbu. Saya sampai sini kurang lebih jam 9, setengah 9 lah ya. Nah, akhirnya saya makan, saya selesai kurang lebih, saya duduk santai, jam 10 baru saya selesai. Nah, kemudian pada saat saya kembali ke mobil, ditemuin kaca saya udah pecah. Saya melihat kalau ini sih, kalau lihat dari pelaku sih udah ada di TV-nya ya, udah saya kirim juga. Nah, di sini sih saya sih berharap dari rekan-rekan dari teman-teman kepolisian bisa bantu saya untuk selesaikan masalah ini, terutama untuk menangkap tersangka, karena di dalam ini kan saya ada dokumen-dokumen penting yang mesti saya kerjakan. Terutama juga kan ada dokumen-dokumen dari lawyer saya. Ya, jadi minta tolong rekan-rekan teman-teman dari penyidik dari Polsek Rawalumbu untuk bantuannya supaya bisa segera tertangkap. Kasus pencurian modus pecah kaca mobil kini dalam penanganan Polsek Rawalumbu dan Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Polda Lampung resmi menetapkan ketua dan anggota LSM yang tertangkap tangan usai memeras pejabat RSUD Abdul Muluk menjadi tersangka. Dari hasil pemeriksaan terungkap ternyata kedua tersangka sudah berulang kali melakukan pemerasan dengan modus yang sama, yakni membuat berita negatif dan mengancam melakukan demonstrasi. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung menetapkan oknum ketua salah satu LSM di Lampung berinisial WM dan juga anggotanya berinisial EV menjadi tersangka pemerasan. Keduanya dijadikan tersangka setelah tertangkap tangan memeras pejabat RSUD Abdul Muluk senilai 20 juta rupiah pada beberapa waktu yang lalu. Dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan selain mengamankan uang hasil pemerasan, petugas juga mendapati 2 pucuk senjata tajam di mobil tersangka. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Kombes Pol Indra Hermawan mengatakan dari pemeriksaan ternyata kedua tersangka sudah berulang kali melakukan pemerasan terhadap sejumlah korban dengan modus yang sama, yakni membuat berita negatif dan juga mengancam melakukan demonstrasi. Juga menelusuri rekam dari bukti transaksi elektronik yang dimiliki oleh para tersangka bahwa kami simpulkan menjadi modus yang dilakukan, yaitu ini bukan pertama kali dilakukan dan bukan pada satu orang korban ini. Jadi ini bukan baru pertama dilakukan dan bukan hanya pada satu korban ini. Sehingga modus operandi yang biasa dilakukan oleh tersangka W, biasanya tersangka W ini berkenalan dengan calon korbannya via aplikasi WA. Kemudian apabila direspon dengan baik, biasanya akan meminta bantuan untuk kegiatan-kegiatan melalui proposal ataupun aktivitas pribadi
dengan cara bertemu langsung ataupun menggunakan melalui rekening. Modus selanjutnya, apabila tidak direspon dengan baik oleh calon korban ini, maka mulai membuat tulisan atau chat yang mulai menyerang atau mengancam. Harapannya adalah korban mulai takut dan mau untuk bernegosiasi. Atas perbuatannya, kedua tersangka bakal dijerat dengan pasal 368, pasal 369 KUHP, dan Undang-Undang Darurat tentang Kepemilikan Senjata Tajam. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, Satgas Damai Kartens ditembaki saat berupaya mengevakuasi 5 korban pembantaian KKB di Yahukimo, Papua, Pegunungan. Tim gabungan melakukan tembakan balasan sehingga terlibat kontak tembak kurang lebih selama 1 jam. Kelompok kriminal bersenjata kembali berulah dengan menyerang pendulang emas ilegal di Kampung Bingki, Kabupaten Yahukimo, Papua, Pegunungan. Akibat penyerangan itu, 5 pendulang emas ilegal dilaporkan tewas dan hingga kini masih berada di lokasi kejadian. Untuk mengevakuasi kelima korban, tim gabungan Satgas Operasi Damai Kartens dan juga polisi Yahukimo dikerahkan untuk mengevakuasi kelima korban. Namun upaya evakuasi ini terhambat karena tim gabungan ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata yang masih berada di lokasi tambang. Aparat gabungan pun melakukan tembakan balasan sehingga terlibat kontak tembak kurang lebih 1 jam hingga kelompok kriminal bersenjata mundur ke hutan. Meski berhasil memukul mundur, kelompok kriminal bersenjata evakuasi belum dapat dilakukan karena cuaca di lokasi yang tidak mendukung. Telah kembali terjadi aksi penyerangan yang dilakukan KKB pimpinan LQ Skobak di distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, yang menurut informasi mengakibatkan 5 warga sipil meninggal dunia. Korban merupakan pekerja tambang. Satgas Ops Damai Kartens saat ini tengah menyelidiki aksi penyerangan yang dilakukan KKB tersebut. Saat ini tim masih kesulitan mencapai TKP karena adanya gangguan kontak tembak dan kondisi cuaca yang buruk, sehingga evakuasi jenazah sementara ditunda. Namun identitas para korban masih menunggu konfirmasi setelah evakuasi dilaksanakan. Rencananya evakuasi terhadap para korban akan dilanjutkan setelah situasi aman dan juga cuaca kembali membaik. Dari Jayapura, Papua, Rifando Nai, kontributor Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, seorang perempuan diamankan warga dan petugas kepolisian usai ketahuan mencuri emas di salah satu toko emas di wilayah Kuala Jambi pada Selasa 23 September 2025. Perempuan ini kedapatan mencuri 2 cincin emas senilai 12 juta rupiah. Aksi pencurian ini terjadi di Toko Emas Cahaya, Jalan Batanghari, Kuala Jambi pada Selasa 23 September 2025. Pelaku seorang perempuan berdalih sebagai pembeli lalu memanfaatkan kelengahan pemilik toko untuk membawa kabur 2 cincin emas senilai 12 juta rupiah. Korban yang menyadari hal itu langsung melakukan pengecekan dan berupaya mengejar pelaku bersama warga. Dengan bantuan Polsek Kuala Jambi, pelaku berhasil dibekuk saat melintas di Jembatan Pari 7. Barang bukti berupa cincin emas berhasil diamankan dan juga pelaku sudah dibawa ke Polres dan Jatim untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan akan ada peluang Kementerian Usaha Badan Milik Negara atau BUMN turun status menjadi badan. Penurunan status kelembagaan ini seiring dengan revisi undang-undang yang saat ini tengah bergulir di DPR. Nasib status Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN akan dibahas dalam RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam regulasi tersebut akan berisi tentang perubahan tata kelola perusahaan plat merah sehubungan terbentuknya BPI Danantara. Prasetyo mengaku tidak menutup kemungkinan bahwa Kementerian BUMN akan bergabung dengan Danantara. Dirinya juga menyebut status kementerian pun nantinya akan diturunkan menjadi badan. Kendati demikian, terkait hal itu akan dibahas melalui revisi Undang-Undang BUMN yang bergulir di parlemen. Kementeriannya karena kan sekarang fungsi Kementerian BUMN kita sebagai regulator. Nah, fungsi operasionalnya kan sudah lebih banyak dikerjakan oleh BPI Danantara. Jadi ada kemungkinan
hanya mungkin mau kita turunkan statusnya menjadi badan. Ada kemungkinan seperti itu. Nanti penyebutannya gimana Mas? Maksudnya badan, BUMN? Nanti tunggu kita pembahasannya. Dari Jakarta, Farizal, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR mengungkapkan bahwa Kementerian Badan Usaha Milik Negara akan turun dengan status sebagai badan penyelenggara BUMN. Hal itu dilakukan dikarenakan fungsi Kementerian BUMN telah diambil alih oleh BPI dan Antara. Wakil Ketua DPR Dasko menjelaskan bahwa Kementerian Badan Usaha Milik Negara statusnya akan diturunkan menjadi sebuah badan. Penurunan status Kementerian BUMN itu disebabkan beberapa faktor seperti masukan dari masyarakat yang kini revisi undang-undangnya sedang bergulir di Komisi 6 DPR. Selain itu, fungsi dari Kementerian BUMN juga telah diambil alih oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI dan Antara. Oleh karena itu, dengan pertimbangan tersebut, status Kementerian BUMN nantinya akan turun menjadi Badan Penyelenggara BUMN. Jadi begini, yang pertama itu revisi Undang-Undang BUMN itu adalah karena mau mengakomodir atau memasukkan beberapa putusan MK terkait dengan BUMN. Nah, yang terakhir itu adalah putusan MK tentang Wakil Menteri yang hanya boleh menjabat sebagai komisaris paling lama 2 tahun lagi, ya kan itu dimasukkan. Nah, lalu yang kedua, berdasarkan masukan dari masyarakat pada saat Undang-Undang BUMN direvisi, itu banyak masukan mengenai beberapa hal di situ yang kemudian akhirnya dipikirkan oleh teman-teman untuk kemudian direvisi dan dimasukkan kembali ke dalam revisi yang pada saat ini. Misal contoh, itu banyak polemik mengenai misalnya pejabat BUMN bukan penyelenggara negara misalnya. Itu sedang dibahas, kemungkinan itu akan dikembalikan lagi seperti semula. Nah, kemudian di situ fungsi dari BUMN kan itu sudah, Kementerian BUMN kan itu sudah sebagian besar diambil oleh Antara. Nah, sehingga tinggal fungsinya dari Kementerian BUMN itu adalah regulator, pemegang saham seri A, dan menyetujui RPP. Nah, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan itu ada kemudian keinginan untuk menurunkan status dari kementerian menjadi badan. Itu yang kira-kira kemudian sedang dibahas sekarang, nanti kita lihat aja hasil pembahasan. Nah, dia sendiri badan penyelenggara Badan Usaha Milik Negara. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden FIFA Gianni Infantino bertemu untuk memperkuat kerjasama dalam pengembangan sepak bola Indonesia. Pertemuan ini menegaskan komitmen bersama dalam memajukan olahraga di tanah air. Pada Rabu 25 September 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di New York, Amerika Serikat. Pertemuan ini dimanfaatkan untuk membahas kemajuan pesat sepak bola di Indonesia serta memperkuat kerjasama antara kedua pihak. Gianni Infantino menyampaikan apresiasi atas dukungan kuat dari Presiden Prabowo terhadap perkembangan sepak bola nasional. Menurutnya, Indonesia telah menunjukkan kemajuan besar dalam membina pemain dari berbagai kelompok usia, baik putra, putri, maupun senior. Presiden FIFA menegaskan bahwa FIFA akan terus mendukung Indonesia, termasuk melalui kehadiran kantor regional di Jakarta. FIFA juga berharap hubungan kerjasama dengan Indonesia dapat diperkuat sebagai bagian dari pengembangan sepak bola dunia. I was honored and had the great pleasure to meet the President of Indonesia, a great friend of football, of course, as well, a man of his word, a man that does what he says. I know him now for some time already, and what he has done, what he's doing for football in a great football country like Indonesia is absolutely unique. Himself with his government, with of course Eric Thohir, who is also a great friend. They have done incredible for Indonesia, for Indonesian football, for girls, for boys, for youth, for seniors, but most importantly for the passion and the heart of all the people. Everyone dreams about being part of football. Football is touching the hearts of the people, is touching
the emotions of the people. And this is what has happened in the last few years and in the last few months even more. So Indonesia has done great. It is in the world, the country who has made the biggest progress in such a short time frame. Thanks to the people, thanks to the president, thanks to the investments, thanks to the passion of each and every Indonesian. That's why I'm here. That's why FIFA, we will continue to support, to invest, to be part of Indonesia. We have an office in Jakarta, and we are looking forward to continue this fantastic collaboration for Indonesia, for the whole of ASEAN, for Asia, but for the entire world. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irfani menyambut baik pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di New York, Amerika Serikat. Lalu mengatakan pertemuan itu membawa angin segar khususnya di sepak bola tanah air di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA, Gianni Infantino di New York, Amerika Serikat pada Rabu lalu. Pertemuan ini Presiden Prabowo didampingi langsung oleh putranya, Ragowo Hedi Prastio atau akrab disapa dengan Didit dan Menteri Luar Negeri Sugiono. Dalam pertemuan, tampak terlihat Prabowo duduk melingkar di depan meja bundar yang diapit oleh Presiden FIFA. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR, lalu Hadriani Irfani mengatakan, pertemuan tersebut dimaknai sebagai simbol kepercayaan sepak bola internasional terhadap sepak bola di tanah air. Lalu berharap sepak bola tanah air dapat lebih maju dengan mengantarkan tim nasional Indonesia ke Piala Dunia 2026 mendatang. Bertemunya Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden FIFA ini menunjukkan bahwa dunia internasional, sepak bola internasional percaya kepada Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Tentu ini angin segar bagi dunia sepak bola kita di tanah air bahwa FIFA betul-betul percaya kepada Indonesia. Satu, percaya bahwa Indonesia siap untuk melaksanakan event-event sepak bola internasional. Yang kedua, tentunya FIFA punya harapan besar bahwa Indonesia masuk ke dalam putaran final Piala Dunia 2026. Ini tentu kita syukuri. Kita maknai pertemuan ini adalah sebagai simbol kepercayaan sepak bola internasional kepada bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Harapan kami tentunya semoga ke depan sepak bola Indonesia lebih maju dan yang paling utama adalah dukungan pemerintah. Dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto harus total untuk kita sama-sama mengantar timnas kita masuk ke putaran final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Farisal Dafarisiano, Sinpo TV melaporkan. Ya, Andi dan juga pemirsa, kita ketahui kan sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memang hadir di New York, Amerika Serikat untuk memberikan sebuah arahan-arahan ataupun pemaparan yang sangat luar biasa, pidato di PBB seperti itu ya. Banyak sekali yang juga mendukung, terus juga mengapresiasi, apalagi Donald Trump sempat mengatakan keren sekali nih sahabat saya, seperti itu ya. Tapi ternyata tidak hanya pembahasan untuk terkait di PBB saja, bagaimana untuk menyerukan perdamaian di Gaza, tapi juga ada pertemuan-pertemuan lainnya, salah satunya adalah bertemu dengan Presiden FIFA, tentunya juga untuk mendukung sepak bola Indonesia yang jauh lebih baik lagi, lebih menunjang ke atas sepertinya dan juga mendunia dan di kancah internasional. Ya, tentunya juga kalau melihat dari pesepak bola Indonesia ini sampai saat ini juga masih melakukan perkembangan, inovasi-inovasi terbaru dan nanti juga kita akan saksikan ya bulan depan nih, bulan Oktober bakal ada kualifikasi keempat lanjutan gitu. Indonesia bakal ketemu dengan Iran. Arab Saudi dulu kemudian bertemu dengan Irak. Nah ini yang kita nantikan, Arab Saudi juga begitu kuat, pernah lolos Piala Dunia juga. Dan ini kita lihat nanti kualitas timnas kita mampu gak nih melawan tim-tim kelas atas. Harus mampu dong, gitu. Kita harus optimis kalau nantinya juga melawan siapapun kita akan jadi yang pertama, kita juga akan lolos seperti itu ya. Apalagi kan dukungan-dukungan ini juga sudah ada dan kita lihat kan dari Erick Thohir yang sudah bergabung di Kemenpora, pastinya juga akan terus mendukung persepak bolaan Indonesia jauh lebih baik lagi. Betul. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi.
Terima kasih pemirsa, Anda masih di Menyapa Indonesia Pagi. Informasi akan kami lanjutkan terkait dengan topan super Ragasa yang menjadi siklon tropis terkuat di dunia tahun ini menerjang Hong Kong pada Rabu 24 September 2025 dengan angin kencang dan hujan yang sangat deras. Topan super Ragasa yang menjadi siklon tropis terkuat di dunia tahun ini mendarat di Hong Kong pada Rabu 24 September 2025 dengan angin kencang dan hujan deras. Gambar memperlihatkan hujan menyapu jalanan, pohon-pohon bergoyang diterpa angin, serta ranting dan daun berserakan di tanah. Sementara langit Hong Kong menggelap diliputi warna kelabu. Hong Kong meningkatkan peringatan tertinggi, yaitu sinyal topan nomor 10 sejak Rabu pagi, sehingga bisnis dan layanan transportasi dihentikan. Pejabat mengingatkan tentang ancaman naiknya permukaan air laut yang disebut sebanding dengan topan Hato tahun 2017 dan topan Mangkut tahun 2018 yang saat itu menyebabkan kerusakan berat dan kerugian finansial. Warga diminta tetap berada di dalam rumah dan menghindari perjalanan tidak penting. Otoritas juga membatalkan penerbangan dan menangguhkan sekolah sebelum topan datang. Pemerintah telah membuka 49 penampungan sementara di berbagai distrik dengan 727 orang mengungsi di dalamnya. Topan Ragasa yang dianggap sebagai badai terkuat tahun ini sebelumnya sudah mendarat di Pulau Panuitan, Provinsi Cagayan Utara, Filipina. Pada Senin 22 September 2025, memaksa ribuan orang mengungsi. Selanjutnya topan melanda Taiwan pada Selasa, menyebabkan sedikitnya 14 orang tewas menurut laporan media dan diperkirakan menuju pantai Provinsi Guangdong, China. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul bersama anggota kabinetnya menggelar foto bersama setelah mendapat persetujuan resmi dari Raja Maha Vajiralongkorn di Bangkok. Momen ini menandai awal kepemimpinan Anutin setelah gejolak politik yang mengguncang pemerintahan pada tahun ini. Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul bersama anggota kabinetnya berpose untuk foto bersama pada Rabu 24 September 2025 setelah menerima persetujuan resmi dari Raja Maha Vajiralongkorn di Bangkok. Rekaman menunjukkan mobil-mobil tiba di gedung pemerintah, sukarelawan terlihat menyiapkan karpet merah. Setelah itu, Charnvirakul berjalan bersama para menterinya sebelum duduk untuk foto resmi. Perkembangan ini terjadi setelah gejolak politik awal tahun. Pada Juni 2025, pasca bocornya telepon antara Perdana Menteri saat itu, Paetongtarn Shinawatra dan Presiden Senat Kamboja Hun Sen, Partai Bumjaita yang dipimpin Charnvirakul menarik diri dari kabinet, mundur dari pemerintah dan bergabung dengan oposisi. Setelah Paetongtarn digantikan oleh Mahkamah Konstitusi pada Agustus 2025, Charnvirakul membuat kesepakatan dengan Partai Rakyat yang memberikan dukungan untuknya sebagai Perdana Menteri dengan syarat membubarkan DPR dalam 4 bulan, melakukan reformasi konstitusi, dan tidak membentuk koalisi mayoritas. Charnvirakul terpilih sebagai Perdana Menteri pada 5 September 2025 dan diambil sumpah jabatan pada 7 September 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, puluhan warga berkostum monster dan panzudo memenuhi jalanan San Cristobal de las Casas di negara bagian Chiapas, Meksiko. Parade tradisional untuk menghormati Virgin of Mercy ini menghadirkan spektakel warna dan simbol purifikasi dosa. Puluhan warga berkostum monster dan panzudo memenuhi jalanan San Cristobal de las Casas di negara bagian Chiapas pada Senin 22 September 2025. Gambar menunjukkan para peserta yang mengenakan topeng monster dan kostum besar berjalan melintasi jalanan. Peserta membuat panzudo dari ban kendaraan berat yang mereka jelaskan sebagai simbol pembersihan dosa. Seorang peserta mengatakan, di sini panzudo adalah tradisi. Semakin besar dan semakin jelek kostumnya, semakin sedikit dosa yang Anda berikan kepada Tuhan. Menurut sejarawan, tradisi ini sudah ada sejak tahun 1637, saat lingkungan pertama Ordo Religius Mercedarians didirikan di San Cristobal de las Casas, yang saat itu masih bagian dari New Spain. Seiring waktu, parade ini berkembang menjadi festival terkenal dengan bahan kostum yang berubah mengikuti perkembangan zaman. Dahulunya kostum menggunakan karung berisi serbuk gergaji, kain kostum itu dianggap dapat membersihkan dosa yang dimiliki seseorang. Semakin besar ban yang digunakan, semakin besar dosanya. Tradisi ini berkembang menjadi perpaduan tradisi pra-Hispanik dan Katolik, menggabungkan unsur sakral dan pagan, serta melahirkan tradisi syarat makna. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, sebagian ruas jalan di ibu kota Thailand Bangkok ambles pada Rabu 24 September 2025 dan juga meninggalkan lubang besar di depan rumah sakit Fazira. Peristiwa ini diduga dipicu hujan deras dan kebocoran pipa air yang mengikis tanah di bawah jalan. Lubang berukuran sekitar 50 meter mengakibatkan kabel listrik roboh dan sebuah mobil pick-up tergantung di tepian jalan petugas polisi. Dan pejabat kota langsung menutup lokasi serta melakukan evakuasi warga di sekitar. Direktur Departemen Pencegahan Bencana Bangkok, Surya Carawiwan, menyebutkan insiden terkait dengan hujan deras dan kebocoran pipa yang mengikis tanah hingga menyebabkan jalan ambles. Tanah yang terserap ke proyek konstruksi stasiun kereta bawah tanah memicu keruntuhan. Otoritas Transportasi Cepat Massal Thailand menyatakan akan menyelidiki penyebab kejadian ini. Sementara itu, Rumah Sakit Fazira menangguhkan layanan rawat jalan sambil menunggu kondisi kembali aman. Sejumlah saksi mata mengaku panik dan juga ketakutan ketika jalan tiba-tiba retak dan mengalami amblas. Natania Asria, redaksi Simpo TV, melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah akan menagih para pengemplang pajak dengan total kewajiban mencapai 60 triliun. Purbaya memastikan hidup para pengemplang pajak akan mengalami kesulitan jika tunggakan pajak yang berstatus ingkar tidak segera dibayarkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut bahwa sebanyak 200 pengemplang pajak untuk dapat segera membayar kewajiban pajaknya kepada negara dalam waktu sepekan ke depan. Pasalnya 200 wajib pajak ini merupakan pengemplang pajak dengan status hukum tetap atau inkrah dengan total nilai pajak yang harus dibayar sebesar 60 triliun rupiah. Purbaya menegaskan jika 200 pengemplang pajak itu tidak membayar, dipastikan hidupnya akan kesulitan. Dirinya juga meyakini tunggakan pajak sebanyak 60 triliun tersebut akan masuk ke kas negara pada tahun 2025, sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai. Bayar pajak aja ada 60 triliun kan, yang pembayar pajak besar yang sudah inkrah. Itu dalam waktu seminggu kan saya paksa bayar. Itu akan masuk di 2026 maksudnya Pak, 60 triliun itu? 2025 lah. Itu yang udah inkrah, udah utang pajak. Nanti 26 kita sisir lagi. Yang jelas gini, kita melakukan fair treatment. Kalau udah bayar pajak jangan diganggu sama sekali dan nggak ada lagi cerita pegawai pajak meres itu. Nanti saya akan buka channel khusus untuk pengaduan masalah itu. Jadi 60 triliun tahun ini ya Pak masuk? Tahun ini kan. Pasti masuk Pak? Pasti masuk. Kalau tahun depan bisa lebih besar dari 60 atau kira-kira? Berdasarkan yang lagi diinvestigasi atau? Ada yang besar sekali tapi belum bisa saya buka. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 11 DPR menggelar rapat dengar pendapat umum bersama PT Jasara Harja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu siang. Dalam rapat tersebut membahas perihal mengenai asuransi kecelakaan lalu lintas. Ketua Komisi 11 DPR Misbakun menjelaskan penyelenggaraan asuransi kecelakaan akan dimasukkan ke dalam Omnibus Law agar memperkuat landasan Jasara Harja. Menurutnya kehadiran Jasara Harja dinilai sangat penting terlebih dengan adanya kecelakaan lalu lintas. Misbakun juga mengapresiasi Jasara Harja yang mampu menjalankan sebagai mandat negara dalam menangani korban kecelakaan lalu lintas. Ada di sana, harapan kita tentunya Jasara Harja mempunyai landasan yang lebih kuat lagi. Lebih kuat, lebih kokoh. Kalau mereka melakukan upaya pembayaran klaim terhadap kecelakaan tunggal, kecelakaan yang menyebabkan pihak ketiga dan sebagainya, itu mereka menjadi makin kuat untuk membuat peran negara itu hadir, partisipasi masyarakat hadir, dan kemudian Jasara Harja bisa menjalankan mandat yang ditugaskan oleh negara, tentunya mandat yang diatur oleh regulasi undang-undang. Oke, mungkin ada harapan lain dari Komisi 11 untuk mungkin penyaluran dana ke asuransi ke korbannya itu seperti apa? Asuransi ke korban ini kan OJK selama ini kan memberikan pengawasan yang standar. Kemudian pengawasan yang standar sesuai dengan aturan yang dibolehkan. Jasara Harjanya menjalankan selama ini dengan sangat bagus, sangat responsif. Apabila ada isu-isu publik yang kuat terhadap sebuah peristiwa kecelakaan, tunggal, dan sebagainya, itu Jasara Harja menjalankan dengan sangat bagus. Dan penyalurannya juga tepat kepada keluarga korban, ahli waris, dan sebagainya, itu mereka tunaikan dengan sangat bagus.
Dari Jakarta, Fahriza Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, pemirsa melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Keuangan di Jakarta pada Senin 22 September 2025. Kunjungan ini bertujuan memperkuat koordinasi antar kementerian guna mendukung pembangunan pertahanan negara yang berkelanjutan. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin melaksanakan kunjungan kerja ke Kementerian Keuangan di Jakarta pada Senin 22 September 2025. Kunjungan ini bertujuan memperkuat koordinasi antar kementerian guna mendukung pembangunan pertahanan negara yang berkelanjutan. Kerjasama erat antar Kemhan dan Kemenkyu menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap program pertahanan dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Melalui kegiatan ini, sinergi Kemhan dan Kemenkyu diharapkan semakin kokoh sehingga pembangunan pertahanan Indonesia dapat berlangsung transparan dan akuntabel. Dalam kunjungan tersebut, Menhan turut didampingi Kepala Badan Logistik Pertahanan, Kemhan serta Kepala Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mendorong penciptaan SDM unggul guna mewujudkan hilirisasi dan juga industrialisasi. Hal ini dilakukan agar Indonesia dapat keluar dari middle income trap yang menjadi ancaman di masa depan. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menerima audiensi dari peserta studi strategis dalam negeri Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional 26 tahun anggaran 2025 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia di kantor Kemendikti-Saintex pada Selasa 23 September 2025. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Brian mendorong diwujudkannya hilirisasi dan industrialisasi agar Indonesia dapat keluar dari middle income trap yang sedang dihadapi. Menurutnya, pendidikan tinggi menjadi aset strategis dalam mendorong pembangunan nasional melalui pembangunan industri. Maka dari itu, Kemendikti-Saintex menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ekosistem riset, inovasi, dan hilirisasi di perguruan tinggi untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat lahirnya industri strategis yang berdampak nyata bagi masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Transmigrasi Iftithar Sulaiman, pemirsa mengatakan bahwa program transmigrasi saat ini hanya bisa dijalankan atas usulan dari pemerintah daerah tujuan. Dirinya menegaskan pemerintah pusat kini tak bisa lagi asal menempatkan penduduk di suatu wilayah lantaran sesuai semangat otonomi daerah, yakni semua harus berdasarkan permintaan Pemda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian, pemerintah kini hanya bisa menjalankan program transmigrasi jika ada usulan dari pemerintah daerah tujuan. Menteri Transmigrasi Iftithar Sulaiman mengatakan pemerintah tak bisa lagi asal menempatkan penduduk di suatu wilayah karena semua harus berdasarkan permintaan pemerintah daerah. Tak hanya itu, dirinya juga menjelaskan program transmigrasi kini juga mengenal transmigrasi lokal, yakni perpindahan penduduk ke kawasan transmigrasi yang masih berada di provinsi yang sama. Dan banyak juga yang belum memahami bahwa tidak bisa seperti dulu lagi kami dari pusat ini asal menempatkan penduduk di satu wilayah tertentu. Tidak bisa. Sesuai dengan semangat otonomi daerah harus atas usulan pemerintah daerah. Kami juga ikut mencermati, banyak juga tidak sedikit para kepala daerah juga yang belum memahami makna transmigrasi hari ini, utamanya memahami dan menjabarkan makna dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang ketransmigrasian, bahwa tidak bisa kami menempatkan penduduk ke satu wilayah tanpa usulan pemerintah daerah. Yang dimaksud dengan transmigrasi lokal itu adalah perpindahan penduduk dalam satu kabupaten, dalam satu provinsi yang sama. Sehingga tidak bisa misalkan dari Jawa tiba-tiba atau ujuk-ujuk begitu dipindahkan ke Kalimantan atau dipindahkan ke Papua, tidak bisa. Tanpa permintaan dari pemerintah daerah setempat. Dari Jakarta, Sri Dewi Adayadi Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan.
Dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi angkat bicara terkait langkah Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan pembangunan IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Prasetyo mengatakan makna ibu kota politik tersebut bahwa pemerintah menargetkan fasilitas untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif bisa selesai dalam 3 tahun mendatang. Presiden Prabowo Subianto menetapkan kawasan pembangunan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur sebagai ibu kota politik pada tahun 2028 mendatang. Hal itu diketahui melalui Perpres nomor 79 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan makna ibu kota politik ialah pemerintah menargetkan fasilitas untuk eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif bisa selesai dalam 3 tahun mendatang. Dirinya menegaskan tidak ada perubahan tujuan awal IKN sebagai ibu kota negara meski ditetapkan sebagai ibu kota politik. Dalam 3 tahun diharapkan fasilitas untuk 3 politik dan politik eksekutif, legislatif dan yudikatif bisa selesai. Maksudnya itu. Mas, bedanya sama ibu kota negara apa, Mas? Enggak, tapi ibu kota negara maksudnya itu tadi. Sama aja artinya atau enggak? Berarti Pak Presiden akan melanjutkan pembangunan IKN ya? Iya. Akan diselesaikan 2028 itu? Ya, dalam 3 tahun diharapkan bisa selesai semua fasilitas untuk 3 lembaga tugas politik tadi. Mas, kalau kita pindah hanya eksekutifnya terus rapat sama siapa? Mas, tapi kan bukan kemudian Pak izin tanya soal nggak ada perubahan dari tujuan awal. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Pabelan Polres Semarang, Jawa Tengah. Dalam kesempatannya, Kapolri menginstruksikan seluruh jajaran untuk memperkuat food security demi keselamatan penerima manfaat makan bergizi gratis. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan pentingnya pelaksanaan food security di seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi Polri. Sigit menyebut hal ini dikarenakan program makan bergizi gratis harus terjamin aman dan higienis sebelum disalurkan kepada pelajar, ibu hamil, dan ibu menyusui sebagai penerima manfaat. Sigit menyampaikan seluruh proses dari memasak, distribusi hingga makanan sampai ke tangan penerima manfaat wajib melalui quality control yang ketat. Menurutnya, hal ini menjadi penekanan utama bagi jajaran Polri agar program makan bergizi gratis betul-betul memberikan manfaat secara maksimal. Progres pembangunan SPPG terus akan kita optimalkan sampai dengan akhir tahun sehingga kita bisa maksimal untuk betul-betul bisa mendukung program Bapak Presiden terkait dengan program makan bergizi gratis yang saat ini sedang dicanangkan. Dan tentunya saya selalu menyampaikan pesan kepada seluruh jajaran agar terkait dengan proses masak, distribusi sampai di tempat selalu dilakukan quality control dengan melaksanakan tes food security sehingga memastikan bahwa pada saat makanan sampai di siswa, sampai di sekolah, semuanya dalam keadaan higienis dan siap saji. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Dasko memastikan Komisi Reformasi Polri besutan Istana dan juga Transformasi Reformasi Polri tidak akan bertentangan. Dasko mengatakan tim reformasi Polri ini nantinya akan membantu Komisi Reformasi Polri. Pimpinan DPR Dasko menjelaskan tim reformasi Polri dengan Komisi Reformasi Polri besutan Presiden Prabowo Subianto mempunyai tugas yang berbeda. Dasko menyebut tim reformasi Polri akan terbagi dalam beberapa sub yang nantinya bertugas untuk membantu Komisi Reformasi Polri. Dirinya menegaskan tim reformasi Polri dan Komite Reformasi Polri dipastikan tidak akan bertentangan. Persiapan yang akan melakukan pendataan, kemudian
dibagi dalam beberapa sub kelompok yang nantinya akan membantu tugas-tugas dari Komisi Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden. Sehingga menurut saya tidak hal yang bertentangan bahwa di internal dibuat satu tim khusus yang akan membantu komisi yang akan masuk ke dalam. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Ya, Andi dan juga pemirsa, hadirnya reformasi Polri ini bukan hanya untuk seseorang ataupun kayak saling bersaing gitu, bukan. Betul. Tapi kalau misalnya saling bersaing untuk kebaikan sih nggak apa-apa ya. Nggak masalah juga nggak gitu, masalah, saling bagus berlomba-lomba jadi gitu ya. Iya, berlomba-lomba untuk bagaimana caranya bisa masyarakat ini percaya kepada kepolisian. Betul. Seperti itu ya. Ini juga dengan hadirnya reformasi Polri ini tidak hanya dibesut-besut aja deh secara acak-acak ataupun secara asal-asalan, tapi juga sudah didiskusikan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran-jajaran DPR juga, terus juga dibantu dengan beberapa pihak terkait, dan nantinya juga ini akan bergabung ada Mahfud MD. Betul. Juga akan bergabung pastinya. Kalau kita lihat dari sini, Mahfud MD sebelumnya sempat jadi saingannya Presiden Prabowo Subianto, tapi ketika sekarang dirangkul ya. Dirangkul kembali. Betul. Luar biasa ya Pak Presiden. Nah, tentunya juga kalau melihat dari segi komposisi tim reformasi Polri ini juga mumpuni gitu kan, karena sosok dari Mahfud MD yang saat ini sudah diketahui gitu. Betul. Ya, Mahfud MD, karena istana juga sudah terang-terangan bakal mengundang Mahfud MD dalam tim reformasi Polri, tapi juga dalam jajaran tim reformasi ini juga ada ex-Kapolri. Betul, gitu. Yang masih belum tahu ya masih siapa belum tahu, orangnya nanti ya. kita tunggu juga tentunya kalau sudah ada mantan Menko Polkam, kemudian ada mantan Kapolri, ini kan semua yang pernah berterkaitan seperti itu di pemerintahan sebelumnya. Mungkin juga bisa melakukan perbaikan di tubuh Polri, karena tentunya kepercayaan masyarakat menjadi hal yang penting, karena kalau masyarakat udah nggak percaya dengan polisi kita, ya mau gimana gitu. Betul, tentunya juga dengan adanya reformasi Polri, mudah-mudahan ke depannya masyarakat jauh lebih percaya lagi, terus juga bisa lebih mengayomi dan juga melayani masyarakat dengan sangat baik. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Presiden Prabowo Subianto memulai kunjungan resmi ke Kanada untuk memperkuat kerjasama strategis antara kedua negara. Salah satu agenda utama adalah penandatanganan perjanjian perdagangan bebas Indonesia-Kanada. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional Ottawa McDonald Cartier, Kanada pada Rabu, 24 September 2025. Sebagai awal kunjungan resmi untuk memperkerat kerjasama strategis antara Indonesia dan Kanada. Setibanya di bandara, Presiden disambut oleh sejumlah pejabat tinggi Kanada dan diplomat Indonesia. Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo dijadwalkan mengadakan pertemuan bilateral dengan Gubernur Jenderal Kanada Mary Simon, serta pertemuan dengan Perdana Menteri Kanada Mark Carney. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan dan kerjasama kedua negara di berbagai bidang. Salah satu agenda utama adalah penandatanganan Indonesia-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau Perjanjian Perdagangan Bebas pertama Indonesia dengan mitra dagang dari Amerika Utara. Sebelumnya, Presiden Prabowo lepas landas dari New York dengan didampingi Menteri Investasi dan Hilirisasi serta Sekretaris Kabinet. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Gubernur Jenderal Kanada Mary Simon untuk memperkuat kerjasama kedua negara. Diskusi ini menegaskan komitmen bersama dalam berbagai bidang strategis. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Gubernur Jenderal Kanada Mary Simon di Radio Hall Ottawa sebagai bagian dari kunjungan resminya ke Kanada. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh rasa persahabatan. Kedua pemimpin menegaskan komitmen bersama terhadap nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan multikulturalisme yang menjadi fondasi kuat bagi pengembangan kerjasama bilateral. Dialog yang terbuka ini menandai komitmen Indonesia dan Kanada untuk berkolaborasi menghadapi tantangan global. Mereka juga membahas pentingnya mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara untuk mendukung kerjasama di bidang ekonomi, pendidikan, dan budaya. Prabowo juga menyoroti pentingnya memperluas kerjasama antara Indonesia dan Kanada secara menyeluruh, sejalan dengan tujuan bersama dalam pembangunan keberlanjutan dan kesejahteraan inklusif.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roslani, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan akan ada peluang Kementerian Usaha Badan Milik Negara atau BUMN turun status menjadi badan. Penurunan status kelembagaan ini seiring dengan revisi undang-undang yang saat ini tengah bergulir di DPR. Nasib status Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN akan dibahas dalam RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam regulasi tersebut akan berisi tentang perubahan tata kelola perusahaan plat merah sehubungan terbentuknya BPI Danantara. Prasetyo mengaku tidak menutup kemungkinan bahwa Kementerian BUMN akan bergabung dengan Danantara. Dirinya juga menyebut status kementerian pun nantinya akan diturunkan menjadi badan. Kendati demikian, terkait hal itu akan dibahas melalui revisi Undang-Undang BUMN yang bergulir di parlemen. Kementeriannya karena kan sekarang fungsi Kementerian BUMN kita sebagai regulator. Nah, fungsi operasionalnya kan sudah lebih banyak dikerjakan oleh BPI Danantara. Jadi ada kemungkinan kementeriannya mungkin mau kita turunkan statusnya menjadi badan. Ada kemungkinan seperti itu. Nanti penyebutannya gimana Mas? Maksudnya badan, BUMN? Nanti tunggu kita pembahasannya. Dari Jakarta, Farizal, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR mengungkapkan bahwa Kementerian Badan Usaha Milik Negara akan turun dengan status sebagai badan penyelenggara BUMN. Hal itu dilakukan dikarenakan fungsi Kementerian BUMN telah diambil alih oleh BPI Danantara. Wakil Ketua DPR Dasko menjelaskan bahwa Kementerian Badan Usaha Milik Negara statusnya akan diturunkan menjadi sebuah badan. Penurunan status Kementerian BUMN itu disebabkan beberapa faktor seperti masukan dari masyarakat yang kini revisi undang-undangnya sedang bergulir di Komisi 6 DPR. Selain itu, fungsi dari Kementerian BUMN juga telah diambil alih oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Oleh karena itu, dengan pertimbangan tersebut, status Kementerian BUMN nantinya akan turun menjadi badan penyelenggara BUMN. Jadi begini, yang pertama itu revisi Undang-Undang BUMN itu adalah karena mau mengakomodir atau memasukkan beberapa putusan MK terkait dengan BUMN. Nah, yang terakhir itu adalah putusan MK tentang Wakil Menteri yang hanya boleh menjabat sebagai komisaris paling lama 2 tahun lagi. Ya kan itu dimasukkan. Nah, lalu yang kedua, berdasarkan masukan dari masyarakat pada saat Undang-Undang BUMN direvisi, itu banyak masukan mengenai beberapa hal di situ yang kemudian akhirnya dipikirkan oleh teman-teman untuk kemudian direvisi dan dimasukkan kembali ke dalam revisi yang pada saat ini. Misal contoh, itu banyak polemik mengenai misalnya pejabat BUMN bukan penyelenggara negara misalnya. Itu sedang dibahas, kemungkinan itu akan dikembalikan lagi seperti semula. Nah, kemudian di situ fungsi dari BUMN kan itu sudah, Kementerian BUMN kan itu sudah sebagian besar diambil oleh Danantara. Nah, sehingga tinggal fungsinya dari Kementerian BUMN itu adalah regulator, pemegang saham seri A, dan menyetujui RPP. Nah, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan itu ada kemudian keinginan untuk menurunkan status dari kementerian menjadi badan. Nah, itu yang kira-kira kemudian sedang dibahas sekarang. Nanti kita lihat aja hasil pembahasan. Nah, dia sendiri badan penyelenggara Badan Usaha Milik Negara. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden FIFA Gianni Infantino bertemu untuk memperkuat kerjasama dalam pengembangan sepak bola Indonesia. Pertemuan ini menegaskan komitmen bersama dalam memajukan olahraga di tanah air. Pada Rabu 24 September 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di New York, Amerika Serikat. Pertemuan ini dimanfaatkan untuk membahas kemajuan pesat sepak bola di Indonesia serta memperkuat kerjasama antara kedua pihak.
Gianni Infantino menyampaikan apresiasi atas dukungan kuat dari Presiden Prabowo terhadap perkembangan sepak bola nasional. Menurutnya, Indonesia telah menunjukkan kemajuan besar dalam membina pemain dari berbagai kelompok usia, baik putra, putri maupun senior. Presiden FIFA menegaskan bahwa FIFA akan terus mendukung Indonesia, termasuk melalui kehadiran kantor regional di Jakarta. FIFA juga berharap hubungan kerjasama dengan Indonesia dapat diperkuat sebagai bagian dari pengembangan sepak bola dunia. I was honored and had the great pleasure to meet the President of Indonesia, great friend of football, of course, as well, a man of his word, a man that does what he says. I know him now for some time already, and what he has done, what he's doing for football in a great football country like Indonesia is absolutely unique. Himself with his government, with of course Erick Thohir, who is also a great friend. They have done incredible for Indonesia, for Indonesian football, for girls, for boys, for youth, for seniors, but most importantly for the passion and the heart of all the people. Everyone dreams about being part of football. Football is touching the hearts of the people, is touching the emotions of the people, and this is what has happened in the last few years and in the last few months even more. So Indonesia has done great. It is in the world, the country who has made the biggest progress in such a short time frame. Thanks to the people, thanks to the president, thanks to the investments, thanks to the passion of each and every Indonesian. That's why I'm here. That's why FIFA, we will continue to support, to invest, to be part of Indonesia. We have an office in Jakarta, and we are looking forward to continue this fantastic collaboration for Indonesia, for the whole of ASEAN, for Asia, but for the entire world. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irfani menyambut baik pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di New York, Amerika Serikat. Lalu mengatakan pertemuan itu membawa angin segar khususnya di sepak bola tanah air di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA, Gianni Infantino di New York, Amerika Serikat pada Rabu lalu. Pertemuan ini Presiden Prabowo didampingi langsung oleh putranya, Ragowo Hedi Prastio atau akrab disapa dengan Didit, dan Menteri Luar Negeri Sugiono. Dalam pertemuan, tampak terlihat Prabowo duduk melingkar di depan meja bundar yang diapit oleh Presiden FIFA. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR, lalu Hadrian Irfani mengatakan, pertemuan tersebut dimaknai sebagai simbol kepercayaan sepak bola internasional terhadap sepak bola di tanah air. Lalu berharap sepak bola tanah air dapat lebih maju dengan mengantarkan tim nasional Indonesia ke Piala Dunia 2026 mendatang. Bertemunya Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden FIFA ini menunjukkan bahwa dunia internasional, sepak bola internasional percaya kepada Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Tentu ini angin segar bagi dunia sepak bola kita di tanah air bahwa FIFA betul-betul percaya kepada Indonesia. Satu, percaya bahwa Indonesia siap untuk melaksanakan event-event sepak bola internasional. Yang kedua, tentunya FIFA punya harapan besar bahwa Indonesia masuk ke dalam putaran final Piala Dunia 2026. Ini tentu kita syukuri. Kita maknai pertemuan ini adalah sebagai simbol kepercayaan sepak bola internasional kepada bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Harapan kami tentunya semoga ke depan sepak bola Indonesia lebih maju, dan yang paling utama adalah dukungan pemerintah. Dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto harus total untuk kita sama-sama mengantar timnas kita masuk ke putaran final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Farisal Dafarisiano, Sinpo TV melaporkan. Dari Ketua Komisi 4 DPR Titik Soeharto mengaku bangga dengan pidato Presiden Prabowo Subianto dalam sidang KTT Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Menurutnya Presiden Prabowo sudah menjelaskan kepada dunia mengenai sikap Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina.
Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam sidang KTT PBB New York, Amerika Serikat menuai pujian dari seluruh bangsa Indonesia. Selain mengharumkan nama bangsa Indonesia di sidang KTT PBB, pidato Presiden Prabowo juga turut mendapat apresiasi tinggi, khususnya dalam menyerukan perdamaian dalam konflik Palestina dan Israel. Ketua Komisi 4 DPR Titik Soeharto mengaku bangga dengan pidato Presiden Prabowo yang memukau di hadapan seluruh negara internasional. Titik mengatakan ia dan koleganya bahkan menggelar nonton bersama untuk menyaksikan Prabowo berpidato secara langsung melalui sambungan internet. Apa ya? Bangga kita bisa. Tadi malam saya nobar sama teman-teman, kebetulan lagi kunjungan ke Maluku Utara, jadi nobar bareng-bareng sampai jam 12 ditungguin. Dan ya udah apa ya, speechless deh. Berarti sikap Indonesia jelas ya Bu disampaikan Pak Prabowo. Iya, itu sikap Indonesia udah jelas. Dari zaman dahulu kala kita selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina. Dari Jakarta, Fahrizal, Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti pentingnya jaminan keamanan dalam upaya mewujudkan perdamaian Palestina-Israel. Menurutnya tanpa rasa keamanan bagi semua pihak, upaya perdamaian tidak akan berjalan efektif. Dalam keterangannya di sela sidang Majelis Umum PBB di New York, Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti pentingnya jaminan keamanan sebagai syarat utama tercapainya perdamaian antara Palestina dan Israel. Ia menilai tanpa rasa aman bagi semua pihak, upaya perdamaian tidak akan berjalan efektif. Kesempatan berpidato di forum dunia tersebut disebut Prabowo sebagai momen strategis untuk menyuarakan posisi Indonesia dalam isu-isu global, khususnya konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Menurut Presiden Prabowo Subianto, Indonesia terus mendorong penyelesaian damai dan menyerukan perhatian terhadap penderitaan warga sipil, terutama di Gaza. Saya kira ini suatu kehormatan. Saya bisa bicara termasuk dikasih urutan yang terhormat ya. Habis Brazil yang selalu nomor 1, Amerika yang selalu nomor 2, baru kasih kesempatan kepada Indonesia. Saya menghormati Indonesia, menghargai Indonesia. Ya, alhamdulillah saya menggunakan panggung itu untuk menyampaikan sikap kita, sikap Indonesia, terutama mendorong penyelesaian konflik di semua tempat. Tapi yang paling utama bagi kita tentunya kita sangat merasa jeritan penderitaan rakyat Gaza. Saya kira itu. Bagaimana tanggapan reaksi dari negara-negara yang hadir, Pak? Tanggapan? Banyak sekali yang positif ya, karena juga kita dianggap realistis, kita dianggap seimbang. Saya juga terang-terangan mengatakan perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati dan menjamin keamanannya Israel. Israel pun harus dijamin keamanannya, baru kita bisa dapat perdamaian. Prabowo juga mengungkapkan bahwa pendekatan Indonesia mendapat respon positif dari banyak negara karena dinilai realistis dan juga seimbang. Ia menambahkan perdamaian hanya akan tercapai jika semua pihak saling mengakui eksistensi dan juga menjamin keamanan masing-masing. Sementara terkait pujian dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas gaya pidatonya, Prabowo merespon dengan santai. Beliau kan humoris ya. Ya, oke. Terima kasih Bapak. Saya sebetulnya nggak terlalu sadar bahwa saya itu ya. Mungkin itu apa ya, gaya saya aja gitu. Tapi keren Pak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto dalam pertemuan multilateral di PBB. Hal itu dipicu oleh pidato Presiden Prabowo di sidang umum PBB ke-80 yang dinilai kuat dan mencuri perhatian dunia. The United Nations exist to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Dalam multilateral meeting on the Middle East yang berlangsung di ruang konsultasi Dewan Keamanan PBB pada Selasa 23 September, terjadi momen mengejutkan ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pujian kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Di hadapan para pemimpin dunia, Trump menyinggung pidato Prabowo di sidang umum PBB ke-80 yang dinilainya berani dan mencuri perhatian. Suasana forum yang serius pun sejenak mencair saat Trump melontarkan candaan, disambut senyum hangat dari para delegasi. And you too, my friend. Great speech. You did a great job. Pounding on that table. I said, how would you like to deal with him when you left? It's not easy. You did a great job. Thank you very much. Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga menanggapi santai komentar Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sempat memuji gaya pidatonya di PBB saat menyerukan perdamaian Palestina. Beliau kan humoris ya. Betul ya. Oke. Terima kasih Bapak. Saya sebetulnya nggak terlalu sadar bahwa saya itu ya. Mungkin itu gaya saya aja gitu ya. Respon positif tersebut dianggap lebih dari sekedar bentuk penghormatan pribadi. Banyak pihak melihatnya sebagai pengakuan terhadap peran Indonesia, khususnya Prabowo, dalam menyuarakan keadilan dan perdamaian global. Gaya komunikasi Prabowo yang lugas mencerminkan sikap diplomasi Indonesia yang tegas, namun tetap terbuka dalam menjalin hubungan internasional. PBB juga menunjukkan penghargaan tinggi kepada Indonesia dengan menempatkan Prabowo sebagai pembicara ketiga dalam sidang Majelis Umum ke-80. Posisi strategis ini menandakan pengaruh Indonesia yang kian diperhitungkan di panggung dunia, terutama dalam isu-isu penting seperti konflik di Timur Tengah dan perjuangan rakyat Palestina. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Andi dan juga pemirsa, ternyata tidak hanya Bu Titik Soeharto saja yang bangga kepada Presiden Prabowo Subianto, tapi kita berdua juga turut bangga ketika melihat Presiden kita berdiri di podium. Terus juga ada Donald Trump yang juga mengapresiasi paparan-paparan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Keren sekali ya sahabatku, katanya gitu ya, keren banget ya, luar biasa. Dan pastinya juga Presiden Prabowo Subianto ketika berbicara di podium dengan sangat lantang, ini juga bukan semata-mata untuk show off, tapi juga untuk memperlihatkan ingin dilihat oleh rakyatnya bahwa Presiden Prabowo Subianto ini sangat-sangat menyerukan sebuah perdamaian. Betul. Kita juga harus meng-highlight karena juga masih banyak di luar sana terkait dengan hoax-hoax yang beredar. Kenapa sih Presiden Prabowo Subianto harus mendukung Israel? Tidak mendukung Israel ya, ataupun tidak mendukung bagaimana betul, ya. Tapi mendukung sebuah perdamaian karena juga ingin adanya ketika negara ini merdeka, keduanya juga harus berdamai. Betul. Seperti itu. Itu yang harus digarisbawahi. Betul, syarat mutlak Indonesia untuk mengakui Israel juga adalah kemerdekaan Palestina gitu. Karena juga tentunya kemarin pidato dari Presiden Prabowo Subianto ini sangat kuat. Artinya ingin Indonesia memiliki sikap perdamaian di seluruh dunia. Ini yang kemudian patut diapresiasi juga oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena kita begitu bangga punya pemimpin yang mengedepankan perdamaian. Ini juga bisa dilihat sih kalau kita lihat dari track record karir politik Presiden gitu ya. Musuh-musuhnya dirangkul gitu. Kan. Kemudian ada pesaing-pesaingnya mungkin ya. Tadi yang sebelumnya juga Mahfud MD diajak dirangkul untuk gabung reformasi Polri gitu ya. Caimin sebelumnya. Caimin, kemudian Menteri Pertahanan yang baru itu kan juga anggota DKPP yang dulu memecat presiden pada saat menjadi tentara. Tapi dirangkul aktif. Kembali luar biasa ya. Mudah-mudahan dengan pidato yang sangat kuat dari Presiden Prabowo Subianto ke depannya kita bisa terwujud kedamaian ataupun perdamaian di Israel dan juga di Gaza. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, kawasan Tanjung Banon, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau disebut akan menjadi role model transmigrasi modern di Indonesia. Tentunya hal ini dikarenakan kawasan Tanjung Banon akan dibangun fasilitas lengkap mulai dari sekolah hingga akses kesehatan. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman Suryanagara mengatakan bahwa Tanjung Banon akan menjadi kawasan percontohan sebagai daerah transmigrasi modern. Menurutnya, transmigrasi bukan hanya sekedar perpindahan penduduk, tetapi transmigrasi adalah suatu pembangunan peradaban manusia. Mengingat dalam kawasan ini nantinya akan dilengkapi dengan beragam fasilitas pendukung, di antaranya sekolah, akses kesehatan, lahan usaha, hingga lapangan pekerjaan. Dengan konsep transmigrasi modern ini diharapkan dapat menjadi magnet untuk pariwisata. Hari ini kami menyampaikan kepada warga, kami telah menandatangani keputusan Menteri terkait dengan penetapan Tanjung Banon sebagai kawasan transmigrasi. Niat untuk membangun Tanjung Banon ini kan sudah dari sejak Februari 2025, tetapi kenapa baru ditetapkan bulan September ini? Karena kami melalui serangkaian
riset, kajian, terus kemudian juga kami lakukan dialog dengan masyarakat, kemudian kami lakukan diskusi-diskusi dengan kementerian dan lembaga yang lain, sehingga kita ingin bahwa kawasan Tanjung Banon ini menjadi salah satu role model transmigrasi modern ke depan. Apa itu maknanya transmigrasi modern itu? Bahwa transmigrasi bukan hanya sekedar perpindahan penduduk, tetapi transmigrasi betul-betul satu pembangunan peradaban manusia. Ya, di situ tidak hanya dipindahkan ke kawasan Tanjung Banon, tetapi nanti ada sekolahnya, ada kesehatannya, akses terhadap kesehatan, ada lahan usahanya, lapangan kerjanya, yang sesuai dengan potensi yang ada di Tanjung Banon ini. Dari Batam, Seli Siregar, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman Suryanagara menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto menginginkan desa-desa di Indonesia berkembang menjadi desa mandiri seperti di Eropa. Menurutnya untuk mewujudkan hal itu, program transmigrasi akan terus digencarkan oleh pemerintah pusat. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman Suryanagara mengungkapkan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginginkan desa-desa di Indonesia bisa menjadi desa-desa mandiri seperti di Eropa. Menurutnya, desa mandiri adalah desa yang swasembada pangan, energi, air, dan juga terdapat pusat pertumbuhan ekonominya serta kegiatan ekonominya. Dengan begitu, langkah yang dilakukan Kementerian Transmigrasi untuk mewujudkannya adalah menurunkan tim riset dari 7 perguruan tinggi terbaik Indonesia yang berkolaborasi dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji atau Umrah yang ada di Kepulauan Riau. Hingga akan bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun dermaga nelayan, serta juga akan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk nantinya membuat ruang terbuka hijau. Jadi kami memang sering mendengar cita-cita, mimpi, visi Bapak Presiden Prabowo Subianto ingin seluruh desa di Indonesia itu seperti desa-desa yang ada di Eropa. Apa itu? Desa-desa yang mandiri, yang swasembada, pangan, energi, air. Dan juga di situ ada pusat pertumbuhan ekonominya. Di situ ada kegiatan ekonominya. Nah, oleh karena itu kami ingin wujudkan sebagai contoh untuk memenuhi harapan Bapak Presiden itu di kawasan Tanjung Banon. Langkah yang kami lakukan itu adalah pertama menurunkan tim riset dari 7 perguruan tinggi terbaik Indonesia, kolaborasi dengan Universitas Umrah yang ada di sini. Kemudian kami juga akan bangun bekerja sama dengan KKP, dermaga nelayan, bekerja sama dengan Kementerian PU. Itu kami juga membuat nanti ruang terbuka. Dari Batam, Seli Siregar, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Transmigrasi Iftithah Sulaiman, pemirsa mengatakan bahwa program transmigrasi saat ini hanya bisa dijalankan atas usulan dari pemerintah daerah tujuan. Dirinya menegaskan pemerintah pusat kini tak bisa lagi asal menempatkan penduduk di suatu wilayah lantaran sesuai semangat otonomi daerah, yakni semua harus berdasarkan permintaan Pemda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian, pemerintah kini hanya bisa menjalankan program transmigrasi jika ada usulan dari pemerintah daerah tujuan. Menteri Transmigrasi Iftithah Sulaiman mengatakan pemerintah tak bisa lagi asal menempatkan penduduk di suatu wilayah karena semua harus berdasarkan permintaan pemerintah daerah. Tak hanya itu, dirinya juga menjelaskan program transmigrasi kini juga mengenal transmigrasi lokal, yakni perpindahan penduduk ke kawasan transmigrasi yang masih berada di provinsi yang sama. Dan banyak juga yang belum memahami bahwa tidak bisa seperti dulu lagi, kami dari pusat ini asal menempatkan penduduk di satu wilayah tertentu. Tidak bisa. Sesuai dengan semangat otonomi daerah, harus atas usulan pemerintah daerah. Kami juga ikut mencermati, banyak juga tidak sedikit para kepala daerahnya juga yang belum memahami makna transmigrasi hari ini, utamanya memahami dan menjabarkan makna dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang ketransmigrasian, bahwa tidak bisa kami menempatkan penduduk ke satu wilayah tanpa usulan pemerintah daerah. Yang dimaksud dengan transmigrasi lokal itu adalah perpindahan penduduk dalam satu kabupaten, dalam satu provinsi yang sama. Sehingga tidak bisa misalkan dari Jawa tiba-tiba atau ujuk-ujuk begitu dipindahkan ke Kalimantan atau dipindahkan ke Papua, tidak bisa. Tanpa permintaan dari pemerintah daerah setempat. Dari Jakarta, Sri Dewi Adayadi Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan.
Jadi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi angkat bicara terkait langkah Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan pembangunan IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Prasetyo mengatakan makna ibu kota politik tersebut bahwa pemerintah menargetkan fasilitas untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif bisa selesai dalam 3 tahun mendatang. Presiden Prabowo Subianto menetapkan kawasan pembangunan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur sebagai ibu kota politik pada tahun 2028 mendatang. Hal itu diketahui melalui Perpres nomor 79 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan makna ibu kota politik ialah pemerintah menargetkan fasilitas untuk eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif bisa selesai dalam 3 tahun mendatang. Dirinya menegaskan tidak ada perubahan tujuan awal IKN sebagai ibu kota negara meski ditetapkan sebagai ibu kota politik. Dalam 3 tahun diharapkan fasilitas untuk 3 politik dan politik eksekutif, legislatif dan yudikatif bisa selesai. Maksudnya itu. Mas, bedanya sama ibu kota negara apa, Mas? Enggak, tapi ibu kota negara maksudnya itu tadi. Sama aja artinya atau enggak? Berarti Pak Presiden akan menunjukkan pembangunan IKN ya? Oh iya. Akan diselesaikan 2028 itu? Iya, dalam 3 tahun diharapkan bisa selesai semua fasilitas untuk 3 lembaga tugas politik tadi. Mas, kalau kita pindah hanya eksekutifnya rapat sama siapa? Mas, tapi kan bukan kemudian Pak izin tanya soal kita umumi. Nggak ada perubahan dari tujuan awal. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, perwakilan dari Serikat Petani Indonesia atau SPI mendatangi Istana Negara untuk menyerahkan langsung permohonan oleh para petani kepada para pejabat yang ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Perwakilan dari SPI menyampaikan 6 poin permohonan yang diajukan kepada pemerintah. Kedatangan perwakilan dari Serikat Petani Indonesia itu disambut oleh perwakilan Presiden yaitu Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, serta Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza dan Kementerian Sekretariat Negara pada Rabu siang. Dalam pertemuan tersebut, SPI menyampaikan 6 poin permohonan, adapun beberapa tuntutan yang juga diajukan adalah agar pemerintah segera membentuk Dewan Reforma Agraria Nasional dan Dewan Kesejahteraan Nasional untuk petani. Menurut SPI, pembentukan kedua dewan ini sangat penting agar program-program pemerintah yang kuat, seperti program makan bergizi gratis dan pembangunan koperasi Desa Merah Putih, dapat didukung dan sejalan dengan agenda reforma agraria. Lebih lanjut, Serikat Petani Indonesia menekan bahwa tanpa adanya dewan-dewan tersebut, pelaksanaan reforma agraria dan juga peningkatan kesejahteraan petani tidak dapat berjalan secara efektif. Kita menuntut supaya pemerintah segera untuk membentuk Dewan Reforma Agraria Nasional, karena ini supaya sejalan dengan program-program pemerintah yang kuat sekarang ini ya untuk menyiapkan makan bergizi gratis, untuk membangun koperasi Desa Merah Putih ya, dan juga program-program lainnya supaya bisa didukung. Ini harus dilaksanakan reforma agraria dengan membentuk Dewan Reforma Agraria Nasional dan Dewan Kesejahteraan Nasional untuk petani. Karena ini penting sekali sebab tanpa ada dewan ini ya kesejahteraan petani dan reforma agraria itu tidak bisa dilaksanakan. Dari Jakarta, Dio Malal, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR juga memastikan akan mendorong pemerintah untuk segera melakukan percepatan kebijakan satu peta dan juga merapikan desain tata ruang di wilayah Indonesia. Selain itu, DPR juga nantinya akan membentuk panitia khusus atau pansus untuk penyelesaian konflik agraria sebagai tindak lanjut tuntutan dari Serikat Petani. Serikat Petani mengusulkan ke pimpinan DPR agar adanya lembaga khusus yang menjelaskan reforma agraria. Lembaga khusus ini nantinya dapat bertanggung jawab langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPR Dasko mendorong pemerintah untuk melakukan percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah NKRI. Selain itu, DPR juga akan membentuk pansus dalam menyelesaikan konflik agraria yang nantinya akan disahkan pada sidang rapat paripurna pada 2 Oktober mendatang. Dari hasil pertemuan dan apa yang akan disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang pertama, 1, DPR akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta
dan merapikan desain tata ruang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. DPR mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reformasi. 3. DPR akan membentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria yang akan disahkan pada akhir penutupan paripurna sidang DPR RI pada tanggal 2 Oktober 2025. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro memastikan pemerintah menerima aspirasi dari petani sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Aspirasi tersebut diantaranya menuntaskan sengketa lahan yang masih menjadi isu utama. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro memastikan pemerintah menerima aspirasi dari petani sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Aspirasi tersebut diantaranya menuntaskan sengketa lahan yang masih menjadi isu utama. Penegasan tersebut disampaikan Juri usai menerima 3 kelompok petani di gedung Kemensetnek, Jalan Veteran. Kelompok petani yang hadir diantaranya dari Serikat Petani Indonesia, Aliansi Gerakan Reforma Agraria, dan Koalisi Nasional untuk Reforma Agraria. Juri menambahkan pengaduan yang masuk antara lain konflik lahan antara masyarakat dengan masyarakat dengan instansi pemerintah, korporasi maupun BUMN. Memang isu utamanya adalah menyangkut nasib para petani kita ya. Tapi dari pertemuan tadi yang paling menonjol adalah di samping tadi soal masalah ubi atau singkong adalah masalah lahan. Kami akan berjanji untuk mengurai satu persatu dari masalah yang tadi disampaikan karena jumlahnya banyak sekali supaya kami bisa memahami secara lebih komprehensif apa yang menjadi masalah utama dari konflik lahan ini. Kemudian selanjutnya kami akan coba cari jalan keluar, mempertemukan para pihak, mengkomunikasikan pihak-pihak terkait dan mencari jalan keluar secepat-cepatnya apa yang bisa kami lakukan. Mana yang bisa diambil masalahnya secara cepat, mana yang perlu proses penyelesaian, mana yang mungkin pada akhirnya harus melalui proses yang panjang, pengadilan dan sebagainya. Tapi intinya adalah kami diminta oleh Presiden untuk mendengarkan, menerima apa yang menjadi aspirasi masyarakat dan ini bagian dari cara komunikasi pemerintah dengan masyarakat dan tentu saja kami akan laporkan hasil ini kepada Pak Presiden, kepada para menteri yang terkait untuk segera menjadi atensi. Lebih lanjut, Juri menegaskan Presiden Prabowo telah menginstruksikan jajarannya untuk mendengarkan dan menerima aspirasi masyarakat, termasuk para petani. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengungkapkan keinginannya agar persoalan-persoalan yang dihadapi oleh petani segera selesai. Menurutnya yang harus dilakukan ialah terkait kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Wakil Ketua DPR Saan Mustafa menyatakan kebutuhan tanah dari waktu ke waktu terus meningkat. Saan menilai jika tidak ditangani serta dikelola dengan baik dapat menimbulkan konflik yang merugikan rakyat, khususnya para petani. Oleh karena itu, ia mengatakan diperlukannya kolaborasi guna mempercepat penyelesaian persoalan yang dihadapi petani. Selain itu, dirinya juga menyebut dalam momentum peringatan Hari Tani Nasional diharapkan menjadi momentum awal sejarah penyelesaian di berbagai persoalan di sektor pertanian. Ya, makasih pimpinan DPR, para menteri, dan terutama Ketua Komisi 4 dan dari KPA, SPP ini yang sudah hadir di Hari Tani Nasional ini. Yang pertama saya ingin menegaskan bahwa terkait dengan soal komitmen ya, saya rasa komitmen apa yang disampaikan oleh kawan-kawan dari Pastian dan Keadilan. Kenapa? Karena secara sosiologi, konflik, persoalan, tanah ini akan menjadi persoalan klasik yang memang tidak akan pernah selesai. Selalu ada. Kenapa? Karena dari jumlah tanah kita ini kan nggak akan bertambah. Yang ada berkurang.
Tapi kebutuhan akan tanah dari waktu ke waktu itu kan akan meningkat terus. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah juga menegaskan komitmennya melindungi petani lokal dengan membatasi impor sejumlah komoditas pertanian, terutama singkong dan juga tepung tapioka. Hal ini disampaikan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM Maman Abdurrahman seusai menerima audiensi organisasi petani di Gedung Kementerian Sekretariat Negara Jakarta. Pemerintah menegaskan komitmennya melindungi petani lokal dengan membatasi impor sejumlah komoditas pertanian, terutama singkong dan tepung tapioka. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dan Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza mendapat mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk menampung aspirasi petani. Salah satu keluhan yang mengemuka datang dari petani singkong di Lampung dan daerah lain. Mereka menilai impor berlebihan membuat harga jual hasil panen lokal jatuh. Kita bahas satu hal dulu yang memang ini sudah cukup panjang aspirasinya, yaitu terkait usulan dari para petani singkong di Lampung khususnya, tapi umumnya seluruh Indonesia, mengenai turunnya harga. Nah, alhamdulillah bagian dari bentuk respon pemerintah sudah dikeluarkan Permentan dan juga Permendak nomor 31 tahun 2025 yang isinya merubah Permendak nomor 18 tahun 2000, saya tahunnya lupa, yang isinya kurang lebih membatasi impor singkong dan tepung tapioka dalam rangka untuk melindungi beliau-beliau agar produk-produk beliau itu bisa dibeli oleh pabrik-pabrik di sekitarnya. Konsekuensi yang akan terjadi apabila pabrik masih melakukan impor tanpa persetujuan Kementerian Perdagangan, pidana. Jadi saya pikir ini bentuk konkret, ini adalah bentuk perlindungan serta respon aspirasi dari pemerintah terkait beberapa aspirasi memang sudah berjalan. Nah sekarang lalu juga ada beberapa aspirasi-aspirasi yang lainnya, namun saya pikir terkait yang lainnya itu karena ada baru beberapa yang masuk dan ini akan segera kita tindak lanjuti. Adapun pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menerbitkan aturan baru berupa Permendak nomor 31 tahun 2025 yang membatasi impor singkong dan tepung tapioka. Aturan ini bertujuan agar produk lokal tetap terserap oleh pabrik di dalam negeri. Menurut Maman, kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan nyata pemerintah terhadap petani. Selain singkong, pemerintah juga menampung berbagai aspirasi lain yang akan ditindaklanjuti secara bertahap sesuai mekanisme yang berlaku. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Senang sekali ya Andi dan juga pemirsa kalau misalnya ada sebuah kesejahteraan untuk para pekerja, bukan hanya pekerja di kantoran saja tapi juga seperti buruh, petani ini juga harus mendapatkan kesejahteraan yang sangat luar biasa dari pemerintah. Kemarin juga pemerintah dari Presiden Prabowo Subianto sudah menggencarkan beberapa program terkait dengan swasembada pangan, sudah digencarkan dari lintas kementerian, terus juga dari lintas institusi juga turut hadir dan juga bergabung tentunya juga untuk mengembangkan swasembada pangan, tapi juga tidak hanya pangannya saja yang juga ditingkatkan tapi juga kesejahteraan dari petaninya juga harus digencarkan kembali seperti itu. Apalagi dari Presiden Prabowo Subianto pada Hari Buruh kemarin juga ini menjanjikan akan adanya kesejahteraan bagi para petani dan juga buruh terkait dengan adanya BPJS. Betul. Ini luar biasa ya, harus digencarkan dan ini juga para petani ini kan anak muda saat ini untuk menjadi petani juga sangat merosot sekali. Betul, ya karena adanya kesejahteraan gitu. Ya, karena melihat dari segi ekonomisnya, kemudian dari segi harga jualnya gitu kan, ini masih menjadi bahan pertimbangan bagi para anak muda untuk menjadi petani. Padahal sebenarnya kalau dikelola dengan baik, Vestia, ini menjadi petani ini bisa kaya gitu. Kayak Presiden Prabowo Subianto mengatakan kalau petani di Eropa ini kaya-kaya. Betul. Gitu kan. Makanya kalau sejahtera ya. Betul. Makanya kalau kita melihat dari program yang sudah ada, mulai dari semangat swasembada pangan, kemudian ada koperasi desa, ini semua berkesinambungan gitu. Tentunya untuk menjaga hak-hak, kemudian kewajiban dari para petani ini supaya nggak ada lagi pungli-pungli karena kayaknya sih petani nggak sejahtera karena banyak pungli ini. Betul. Mudah-mudahan dengan adanya program-program dan juga kesejahteraan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, kedepannya petani semakin maju lagi, tidak ada kemiskinan pastinya. Amin. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Festi Rahmadi. Dan saya Andi Rezaldi, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi. Sampai jumpa.